Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasukul su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Mbah Yai Khalil Usman, Bapak Ibu sedaya ingkang dimulyakaken kaliyan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ugi pemirsa media sosial sedaya yang semuanya insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertemuan pada malam hari ini yang berbahagia ini, yang penuh barakah ini, kita awali dengan ucapan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di majelis yang penuh barakah, di tempat yang penuh barakah, yakni Masjid Mbah Yai Khalil Usman, salah satu daripada Baitullah. Mugi-mugi sedaya yang hadir, juga pendengar, pemirsa sedaya senantiasa mendapatkan ridho, pertolongan saking ngarsanipun Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Juga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita tasih diparingi iman Islam. Mugi-mugi iman Islam kita tetap diparingi istiqomah sehingga kita tidaklah meninggal ketika kita sudah dipanggil menghadap Sang Pencipta, Sang Khalik, Sang Rabbul Alamin. Kita dalam keadaan iman Islam dan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatul uzma, pertolongan ingkang agung saking ngarsan Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak pada yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan di hadapan kita, ansitu wasma'u, dengarkan dan diam, la'allakum turhamun, dari Gusti Allah agar kita semuanya mendapatkan rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayat 11 sana ayat 18, sayaqulul mukhallafuna minal a'rab. Dia balik. Ayat 11. Dibaca lagi. Ayat 11.
ابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب زوجتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ولننظر أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله رحيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi min ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Sayaqulu bakal ngucap laka maring sira Muhammad al mukhallafuna sapa wong kang padha kari kabeh minal a'rabi saking wong-wong badui. Syagalatna wis nungkulaken ing kita sedaya apa amwaluna pira-pira arta kita wa ahlulna lan pira-pira keluarga kita sedaya. Fastaghfir mongko nyuwun ngapura sira Muhammad lana kangge kula sedaya. Yaquluna padha ngucap sapa al mukhallafuna bi alsinatihim lawan lisan-lisane al-mukhallafun him, dhamirhum kembali kepada al-mukhallafun, yakni orang-orang sing kari. Ma laisa ing barang kang ora ana apa ma fi kulumi iku ing dalem pira-pira atine al-mukhallafun. Kul ngucap sira Muhammad faman mongko utahe sapane wong yamluku iku nyegah sapa man lakum kadhe sira kabeh minallahi saking Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji. In arada lamun ngersakaken sapa Allah bikum lawan sira kabeh darron bi fathid dad wa dhammiha. Enten sing maos durron, ada ulama yang membaca darron ing kemelaratan. Au arada utawa ngersakaken sapa Allah bikum lawan sira kabeh naf'an ing kemanfaatan. Balik wis kana ono sapa Allah Gusti Allah bima ta'maluna kelawan barang kang wis beramal sapa sira kabeh khabiron iku zat kang mirsani.
Pada pertemuan malam hari ini diawali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 11, sayaqulu lakal mukhallafuna. Ini kejadian ketika baiat atau di Amul Hudaybiyah, ketika terjadi baiat Al-Hudaybiyah. Orang-orang mukhallafun akan berkata kepada Muhammad minal a'rabi, dari orang-orang Badui, haulal Madinah, di sekitar kota Madinah. Nah, di saat itu Rasulullah wonten ing Madinah mau ten Mekah, kajengitan Mekah untuk melaksanakan umrah atau haji. Ya. Orang-orang mukhallafun, wong-wong sing kari niku wau boten purun tumut medal bersama Rasulullah, boten gelem. Kenapa? Khaufan min ta'arud Quraisyin laka amal Hudaybiyah idza raja'ata minha. Boten tumut, tidak mau ikut keluar dari Madinah ke Mekah, takut napa diperangi kali bangsa Quraisy di saat itu. Alasannya napa? Syaghalatna amwaluna. Alasannya mereka napa gak gelem. Kami sibuk dengan harta benda kami, juga kami sibuk dengan anak-anak istri kami. Kami tidak bisa ikut panjenengan ya Rasulullah untuk ikut ke kota Makkah. Kami sibuk dengan harta kami, sibuk dengan anak keluarga kami. Fastaghfir lana, maka mintakan ampun kepada Allah SWT untuk kami. Dijawab kalau Gusti Allah SWT, artinya pengen nyediakan syukuran Gusti Allah karena tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah ten kota Mekah. Mereka berkata dengan lisannya, tapi ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisannya tapi tidak sama dengan apa yang di dalam hatinya. Niku ngoten maksudnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fahum kadzibuna bi i'tibarihim. Mereka berbohong atas alasan-alasan yang mereka ungkapkan kepada Rasulullah yang tidak mau ikut serta membarengi atau membani kajian Nabi ten kota Makkah tadi niku wau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Siapa sing berani, sing ada, la ahada, ay la ahada yamliku lakum minallahi syai'a. Sinten sing saged nyegah nang Gusti Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kemudaratan kepada kalian, sinten sing saged nyegah? Mboten saged. Niku maksude qul faman yamliku minallahi syai'a in arada bikum darra. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah atau menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak untuk kalian napa niku sebuah kemelaratan, kemudaratan, mboten saged enten sing nyegah. Au arada bikum naf'a, atau Allah ketika mau berkehendak memberikan kemanfaatan kepada kalian, mboten saged. Jadi intinya, hakikatnya kita semuanya ini ibaratnya wayang, gerak-gerik kita niki atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedaya apa yang terjadi di hadapan kita, yang terjadi tentunya niki atas idene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa hadir, hakikatnya Allah sing menggerakkan hati panjenengan, menggerakkan langkah panjenengan bisa melangkah menuju masjid untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki atas pilihan Gusti Allah. Allah sing maringi hidayah, kebukae ati manah kula panjenengan sedaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ay lam yazal muttasifan bidzalik. Allah Subhanahu wa taala sifatnya selalu begitu. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sifatnya khabiran, aliman, mengetahui apa-apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi menggunakan Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan orang-orang munafik tadi itu, mereka berucap lisannya tapi tidak sama dengan maksud hatinya. Tidak sama dengan hatinya. Begitulah sifat munafik. Mereka menolaknya boten purun barengi Rasulullah ten kota Madinah. Bukannya mereka menentang, boten. Ya begitulah sifatnya munafik. Selalu damel-damel mawon. Lek orang estoh iman tidak kali Nabi. Ayo melok nang Mekah, siap komandan. Ngoten. Lek wong munafik sik mikir-mikir. Itulah sifatnya seorang munafik. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Balik dhanantum nyono sapa sira kabeh an lan yanqaliba an sak temene kelakuan layang qalib ora bakal balik sapa ar-rasulu rasul wal mu'minuna lan wong-wong mukmin kabeh ila ahlihim maring keluargane al mukminun abadan saklawase. Balik penyonone wong kafir niku wong munafik niku kabeh sinten maksudnya al mukhallafuna min al-arab, yakni orang-orang yang tidak ikut serta keluar dengan baginda Rasul ke kota Makkah. Itulah orang-orang munafik. Mereka menyangka, mengira bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang mukmin yang keluar dari kota Madinah dan Makkah, mereka mengira akan meninggal, akan mati diperangi oleh kaum Quraisy. Dan juga itu harapan mereka. Harapannya orang-orang munafik. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw' wa kuntum qauman bura. Wa dhanantum lan wisnya wa zuyyina lan ten paisi dzalika apa mungkon-mungkon kanthi nutur fi qulubikum ing dalem pira-pira manae sira kabeh. Napa maksudnya? Ai innahum yastasiluna bil qatli fala yarji'una wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Demikian tersebut dihiasi wonten ing para atine wong-wong niku kabeh, yakni al mukhallafuna min al-arab. Di hatinya mereka dihiasi dengan penyana sing elek. Napa penyono eleke? Gini ku, innahum yastasuluna bil qatil fala yarjun. Mereka tidak akan kembali lagi. Mereka akan dibunuh, mereka akan dibantai oleh kaum Quraisy. Siapa maksudnya? Rasulullah dan bersama para sahabatnya. Wa dhanantum lan padha nyono sapa sira kabeh dhanna sau kelawan penyono kang ala. Wa kuntum lan wis ana sapa sira kabeh kauman iku kaum buron kang padha binasah kabeh, rusak kabeh. Lah ketika orang-orang munafik berprasangka buruk, nyono elek nang Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabate, maka mereka akan menjadi kaum golongan yang binasa. Ai al-halikina indallah bihadzal dzan. Mereka akan binasa dengan napa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berprasangka buruk tersebut. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa man lam yu'min lan utawi sapane wong kang ora iman sapa man billahi lan Gusti Allah wa rasulihi lan utusan Gusti Allah fa inna moko sak temne ingsun Allah a'tadna iku nyawisaken sapa ingsun, yakni menyediakan sapa ingsun lil kafirina kati wong kafir kabeh sa'iron ing neraka sa'ir. Maka dari Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi orang-orang kafir napa? Neraka sa'ir. Neraka sa'ir adalah naron syadidah. Neraka yang begitu sangat panasnya, yang mana manusia tidak akan mampu untuk menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala wonten ing neraka. Nggih dek tunyo umpama wal yadzubillah semoga kita dijauhkan terbakar wonten ing dunya, melepuh, hancur, leleh, mati ledek dunya. Nanti di akhirat ketika wonten ing neraka, walaupun daging melepuh, hancur, meleleh, tetap hidup boten mati-mati. Karena matinya manusia satu kali gitu ketika wonten ing dunya. Nanti di akhirat tidak ada kata-kata mati dan terusnya dan seterusnya. Maka begitu berat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari wonten ing dunya ini perumpamaan 1000 tahun wonten ing akhirat. Miloh kula panjenengan boten bakal mampu. Imam Abu Nawas sampai mengatakan, ilahi lastulil firdausi ahla. Duh Tuhanku, kula boten pantes sanes penduduk firdaus, tetapi wala aku ala naril jahimi, tapi kula boten kiat untuk masuk dumateng neraka jahannam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Maka dari itu ya Allah, terimalah taubat kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Karena Engkau Maha Pengampun dosa yang begitu besar. Imam Abu Nawas sampai membuat syair seperti itu. Saking boten kiate wonten ing neraka jahannam. Ya, kita harus mengakui memang kita tidak akan mampu untuk menghadapkan ancaman Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala ing neraka. Gile wonten ing dunya kula wangsuli malih. Kalau ada di dunia kita kebakar atau tenggelam, mati, selesai sudah. Tapi kalau di akhirat wonten ing neraka, itu tidak mati-mati, akan terus kontinu, akan merasakan kesakitan pedihnya wonten ing neraka jahannam. Wal iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Walillahi lan iku kate Gusti Allah mulku samawati utawi karatone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Yaghfiru ngapura sapa Allah liman yasha maring wong kang ngersakaken sapa Allah, wa yu'adzibu lan mengazab nyiksa sapa Allah man ing wong yasha kang ngersakaken sapa Allah. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah ghafuran iku zat pangapura rahiman tur kang welas asih. Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi. Niki milik Allah Subhanahu wa taala. Sedaya kerajaan langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita banggakan? Apa yang kita sombongkan? Umpama kita kaya, mempunyai emas tontonan umpamanya, uang miliaran, pejabat sombong, apa yang disombongkan? Semua itu adalah titipan milik Allah Subhanahu wa taala sedaya. Kalau sampai sombong, mempunyai sifat sombong, berarti nentang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir itu sifat Allah Subhanahu wa taala, asmana Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hambanya mempunyai sifat sombong, tidak boleh. Yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni terhadap orang yang Allah kehendaki. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diampuni. Wa yu'adzibu man yasha. Juga Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, menyiksa terhadap orang yang Allah kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, rahiman juga zat yang maha pengasih. Lah kula panjenengan sedaya diciptakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain tiada bukan illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, agar supaya
menyembah ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lah kula panjenengan sedaya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia harus taat nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena napa? Yaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni terhadap orang yang Allah kehendaki. Juga Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kula jenengan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kasih terus. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi pembacaan tafsir jalan menika dados ilmu ingkang barokah, manfaat kangge kawula lan panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit ingin kula bacakan tentang fadilah keutamaan daripada salat berjamaah. Dikatakan di sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kejadian yang begitu agung ya, yaumun azim, yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat, yahsyurullahu qauman, Allah akan mengumpulkan sebuah kaum yang mana wajahnya wujuhum kal kawakib, wajah-wajahnya seperti bintang. Fataqulu lahum al malaikah ma amalukum, maka malaikat bertanya kepada mereka. Mereka siapa? Yakni yang wajahnya seperti bintang. Ma amalukum, apa amali panjenengan kok bisa wajahnya seperti bintang? Mereka menjawab, fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan kumna ila taharah wal wudu wala nashtagil bi ghairi. Mereka menjawab, kami ini adalah golongan orang-orang yang ketika mendengar azan kumna ila tahar, kami bangun langsung bersiap-siap untuk mengambil wudu. Wala nashtagil bi ghairihi, kami tidak disibukkan dengan yang lain. Artinya nopo? Ketika mendengar azan, apapun pekerjaan kita umpama ditaruh, langsung ngambil wudu. Itu nanti wajah seperti bintang. Ada juga wa qauman wujuhum kal qamar, ada juga golongan kaum yang wajahnya seperti rembulan. Juga dikatakan ma'amalukum, wahai wajah-wajah seperti bulan, a'malukum ma'amalukum, apa amali panjenengan sedaya kok bisa wajahnya seperti bulan? Jawabin apa? Kunna natawadda qabla al-adzan, kami berwudu sebelum adzan. Jadi sebelum manjing, sebelum adzan kami sudah berwudu. Itu wajah-wajah seperti rembulan. Terakhir ada qauman wujuhum kasyams, ada kaum yang mana wajahnya seperti matahari. Bagaimana? Begitu bercahaya wajahnya, padang. Maka dikatakan ditanglet-tanglet malik, apa amali sampean kok sakit wajah seperti matahari? Jawabin apa? Kunna sami'na nida' fil masjid, kami mendengarkan adzan sudah ada di dalam masjid. Shallu ala Nabi Muhammad. Padahal nanti di padang mahsyar, di yaumul qiyamah, manusia ketika dibangkitkan daripada alam kubur bermacam-macam model, bermacam-macam tingkah. Ada yang berkepala celeng, ada yang berkepala kuda, ada yang berkepala anjing, dan lain sebagainya, tergantung amal ibadahnya. Dan di saat itu mereka berkumpul di satu tempat yang masanya sangat luar biasa. Coba paling jenengan hitung mulai dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu itu sudah terhitung 7 miliar. Itu tahun-tahun 4 tahun 5 tahun yang lalu. Ya, sekarang miliaran sudah. Itu berkumpul di satu tempat. Begitu desak-desakan. Nah, matahari menurut riwayat di hadis dikatakan 1 kilan.
Satu kilan, mboten kiat panas kula panjenengan. Melepu, bahasa Indonesia ini melepu, leleh. Nah itu sayangnya nanti ketika saat itu mboten mati, tetap dalam keadaan tersiksa. Tiang ngudo kabeh, keringatnya bercucuran. Nggih banyu biasa sumber taman. Lah niki keringetnya menungso, baunya bau busuk, bau nanah campur getih dan sebagainya. Enten sing napa niku tergantung amal ibadahnya. Enten sing sampai telapak kaki, mulai betis, lutut, enten sing sak udel, sak dodo, enten sing tenggelam sampai tenggelam, tergantung amaliyahnya. Maka beruntung banget ketika nanti di padang mahsyar manusia-manusia dikumpulkan, khususnya umatnya Rasulullah SAW yang wajah seperti bintang, wajahnya seperti rembulan, wajahnya seperti matahari. Ja'alanallahu minhum, semoga kita termasuk golongan mereka-mereka yang wajahnya seperti bintang atau rembulan atau matahari, sehingga kita selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, ingkang rawuh, sedaya pemirsa pendengar, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diparingi rezeki ingkang barokah, panjang umur, sehat walafiat barokah. Sedaya keluarga kita, tetangga kita yang ada penyakit, yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga para luhur, para keluarga yang sepah kali kula panjenengan sedaya, guru-guru kita sedaya yang sudah meninggal, wabil khusus pendiri masjid Mbah Yai Khalid Usman beserta para nyainya, para istrinya, para putra-putranya yang sudah meninggal, wabil khusus Al-Walid, Sidil Walid, Al-Murabbi Ki Haji Nur Khalid sedaya wonten ing alam barzah pinarikan maghfirah, rahmat, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Ya Allah biya, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah. Monggo nyuwun dumateng Gusti Allah, mugi-mugi sedaya diparing husnul khatimah. Ima ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ya Rabbana, ya Rabbana ighfir lana dhunubana, ya Rabbana, ya Rabbana ighfir lana dhunubana, ya Allah biha, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati kami ya Rabb, kasihani kami ya Allah. Rahmati kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana kedua orang tua kami mengasihi kami sewaktu kami masih kecil ya Allah ya Rahman. Nil khatimah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah
husnul khatimah. Semoga kita tidak meninggal kecuali membawa iman, Islam dan husnul khatimah. Semoga kita dimatikan kecuali dalam keadaan iman Islam. Semoga kita tidak dimatikan kecuali sudah bisa memandang wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak dimatikan kecuali sudah melihat tempat kita di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Iya kan. Demikian ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Mugi-mugi tetos ilmu ingkang barokah manfaat kangge kula panjenengan sedaya sehingga kita bisa mengamalaken. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.